Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat penari kian kemari, jalan berlenggang, aduh, langkah gayanya menurut suara, irama gambang. Asal usul kota Semarang, angin berhembus pelan, cuaca cerah, matahari bersinar ceria. Ketika itu, di Jawa Tengah berdirilah Kerajaan Demak, kerajaan Jawa yang bercorak Islam. Neng nang neng geng neng nang neng, neng nang neng geng neng nang neng, neng nang neng geng neng nang neng. Hiduplah seorang pangeran terkenal dan seorang ulama di kerajaan itu yang bernama Raden Made Pandan. Beliau terkenal sebagai seorang ulama dan seorang bangsawan, dan banyak rakyat yang segan kepada beliau. Itu sepertinya Raden Made Pandan. Benarkah itu? Iya, betul. Itu Raden Made Pandan. Sungguh hangat wajah beliau. Beliau terkenal sebagai ulama dan seorang bangsawan yang sangat terkenal di kala itu. Dan banyak orang yang hormat dan segan terhadap beliau. Beliau ini memiliki putra Raden Pandan Arang. Seperti halnya dengan bapaknya, Raden Pandan Arang adalah anak yang sopan, santun, dan hormat kepada orang tua. Permisi ayah. Permisi bunda. Assalamualaikum. Begitulah sopan santunnya Raden Pandan Arang yang berbakti kepada orang tuanya. Pada suatu ketika, Raden Made Pandan mengajak putranya Raden Pandan Arang untuk meninggalkan kerajaan Demak menuju ke arah barat, diikuti oleh para pengikutnya. Mereka pergi ke arah barat untuk mencari tempat baru yang akan ditempati. Anakku, sudikah engkau meninggalkan kota Demak menemani ayahanda untuk mencari tempat baru? Iya ayah. Apapun perintah ayah akan aku ikuti. Rombongan pun berangkat, berjalan beriringan. Ada yang naik kuda. Berhari-hari dalam perjalanan, akhirnya Raden Made Pandan meminta untuk berhenti di suatu tempat dan merasa cocok dengan hutan yang baru saja ditemuinya. Mari kita berhenti sejenak di sini. Sepertinya tempat ini cocok untuk kita tempati. Bagaimana menurut pendapatmu, anakku? Iya ayah. Tempatnya nyaman dan asri. Rasanya tempat ini cocok untuk kita tempati. Sebelumnya, rombongan melewati hutan yang sangat luas. Mereka bertemu dengan binatang-binatang buas seperti harimau, gajah, ular, serigala, burung elang, monyet. Secara gotong royong, hutan pun akhirnya dibuka, dijadikan tempat untuk pondok pesantren dan juga lahan untuk pertanian. Di tempat yang baru itu, Raden Made Pandan mengajarkan agama Islam kepada para pengikutnya.
seringkali mengadakan kegiatan keagamaan seperti mengaji. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Juga sholat Allahu Akbar. Dan kegiatan keagamaan yang lain yang masih banyak lagi. Lama-kelamaan, kehadiran pondok pesantren yang ada di situ mengundang orang-orang untuk datang ke sana dan ingin belajar agama di sana. Aku dengar di sana ada tempat orang-orang sedang belajar agama. Apa betul begitu, Cuk? Iya, Kek. Ayo kita belajar agama di sana. Di sana kita akan diajarkan mengaji, sholat, dan masih banyak lagi. Kakek mau? Ayo, kita belajar di sana, yuk. Di tempat pondok pesantren yang baru itu, yang baru dibuka, lahan pertaniannya juga luas ya di sana. Iya, Kek. Ayo kita ke sana. Suatu ketika, Raden Made Pandan berwasiat kepada putranya, Raden Pandan Arang. Anakku, aku telah merasa nyaman di tempat ini. Kelak, maukah engkau meneruskan perjuanganku ini untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam di tempat ini? Oleh karena itu, anakku, jangan tinggalkan tempat ini. Teruskanlah cita-cita ayahmu ini. Iya, Ayah. Aku akan meneruskan cita-cita Ayah. Raden Pandan Arang kemudian melanjutkan cita-cita ayahnya serta membuka lahan pertanian yang semakin luas di tempat itu. Ayo kita cangkul tanah ini. Ayo, cangkul yang dalam. Ayo kita tanam jagung. Iya, ayo kita buka lahan pertanian ini. Nanti malam kita belajar ngaji bersama Raden Pandan Arang. Raden Pandan Arang melanjutkan perjuangan dan cita-cita ayahnya. Hasil pertaniannya melimpah ruah dan semakin banyak orang yang berdatangan untuk belajar agama Islam di sini. Pada suatu ketika, Raden Pandan Arang sedang membuka lahan pertanian dan menggarap lahan pertanian. Tetapi ada sesuatu yang aneh terjadi pada waktu itu. Hei, lihatlah di sekitar sini. Di sini tanahnya subur. Tetapi mengapa pohon asam itu jaraknya berjauhan? Orang-orang yang ada di sekitar pangeran pun berpendapat yang sama. Iya, Pangeran. Kenapa pohon asam ini berjarak-jarak ya? Setelah melihat kejadian aneh itu, kemudian Raden Pandan Arang menyebut daerah itu dengan sebutan Semarang, yang artinya asemnya arang-arang. Berasal dari kata pohon asem yang jarang-jarang. Demikianlah asal-usul kota Semarang yang sekarang menjadi kota ramai di Provinsi Jawa Tengah. Bahkan menjadi ibu kota provinsinya. Karena jasanya yang telah membuka dan mendirikan pertama kali kota Semarang, maka Raden Pandan Arang diangkat menjadi pimpinan di kota Semarang dengan sebutan Raden Pandan Arang I. Kota Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah, sekaligus kota besar kelima setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Kota Semarang memiliki penduduk lebih dari 1,7 juta jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir, kota Semarang semakin berkembang pesat. Ditandainya dengan munculnya gedung-gedung pencakar langit yang sangat banyak. Perkembangan ini menunjukkan kota Semarang ikut menggerakkan perekonomian nasional. Sambil bernyanyi, jongkok berdiri, kaki melintang, aduh, sungguh jenaka tari mereka, tari berdendang. Demikian asal-usul kota Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.